Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Suster Jaga Ruang UGD. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Ayu. Ini adalah hari pertamaku berdinas di puskesmas ini. Kebetulan, aku berdinas malam bersama salah seorang teman seprofesi. Waktu itu, aku datang lebih awal sesudah memberi operan pekerjaan kepadaku di ruangan UGD. Rekan-rekan yang dinas sore pada akhirnya pulang. Mereka juga berpesan bahwa perawat ruang UGD yang dinas sore telah pulang. Namun, yang dinas malam belum datang. Jadi, bila kelak ada pasien, aku disuruh bekerja sama dengan bidan jaga saja. Lantaran di puskesmas ini, unit yang terus buka selama 24 jam adalah ruang UGD dan kamar bersalin. Waktu menaruh tas dan jaket di loker yang ada di aula puskesmas yang kebetulan bersebelahan dengan ruangan UGD, aku mendengar nada dering telepon dari kamar bersalin. Bidan jaga melambaikan tangannya kepadaku. Aku pun berlalu mendekatinya. Beliau bertanya, "Apakah perawat UGD telah datang?" Dan kugelengkan kepalaku. Aku lalu kembali ke aula waktu beliau menempatkan gagang teleponnya. Kuputuskan untuk duduk di kursi plastik dekat loker sembari menanti rekanku datang. Arlojiku menunjukkan jam 9.20 malam. Ketika rekanku datang, Diska namanya. Ia datang, jalan setengah berlari menghampiriku, dan lalu meminta maaf karena telat. Jari telunjukku menunjukkan ke loker di belakangku. Diska memahami, ia segera menaruh barang-barangnya di sana. Selang beberapa saat, Diska masuk ke ruangan UGD. Aku tak segera ikut karena aku masih sibuk membalas SMS. Waktu tengah berkonsentrasi menghimpit tombol di HP, lama-lama ku dengar Diska seakan-akan tengah mengobrol dengan seseorang di dalam ruangan UGD. Aku pun beranjak mencari sumber suara. Posisi meja perawat yang dekat dengan pintu masuk ruang UGD itu membuatku dapat melihat Diska yang tengah menghadap ke meja serta mengangguk-anggukan kepalanya. Meja perawat itu juga tertutup gorden terlipat, jadi aku tak dapat melihat siapa lawan bicaranya. Saat itu juga, aku menggerutkan dahi karena penasaran bercampur heran. Perlahan-lahan, kuturunkan kepalaku mendekati lantai. Kupusatkan perhatian untuk mengintip kolong meja dari sisi bawah gorden yang menggantung sekitar 30 cm di atas lantai. Untuk sebatas memberikan keyakinan bahwa memanglah ada seorang yang duduk di belakang meja itu. Jantungku seakan berhenti sesaat. Waktu yang kutemukan hanya ruangan kosong, gelap di bawah meja. Kubetulkan posisi dudukku waktu Diska menghampiriku. "Ibu, perawatnya aneh banget sih. Gue tadi minta maaf, tapi tidak digubrisnya." Diska menuturkan kondisinya. Aku menggerutkan dahi, serta mengangkat kedua alisku sembari menempatkan tampang prihatin. "Dis, ibu perawatnya belum datang," ucapku. Saat itu juga mata Diska terbelalak mendengar responku. Dia perlahan-lahan melihat ke belakang dengan langkah perlahan dengan memegang tanganku masuk ke ruangan UGD. "Coba lihat, sepi kan? Kami beringsut ke ruangan tidur petugas. Coba, lihat lagi, juga kosong kan? Di depan ruangan UGD juga sama, tak ada orang." Dengan muka pucat, Diska berkata sambil berbisik, "Terus tadi gue ngomong sama siapa yuk? Gimana dong nih? Aduh, udah datangnya telat, malah digangguin lagi sama kayak penampakan begitu." Ayu pun hanya terdiam. "Ya udah, kalau kayak gitu kita tenang aja, tetap kita menjalankan tugas biar semuanya selesai." Pagi hari pun tiba. Para petugas yang menjaga pagi banyak masuk dan mereka menceritakan kejadian semalam. Ternyata pimpinan puskesmas bercerita dulu ada seorang pasien yang meninggal di ruangan UGD itu sempat tidak tertolong.
Itulah yang dialami oleh Ayu dan Diska. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share, dan komentarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.